Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our meeting today. Today, I decided to making a video teaching, but actually it's not a video teaching, guys, because I only record my voice with the explanation from the slide that I have made. Today our topic is talking about how to selecting material of the course book. Ya, jadi bagaimana cara memilih materi atau memilih materi dari buku atau bagaimana cara memilih textbook ya dari misalkan dari buku-buku pelajaran. That's actually the continuing from the topic last meeting, which is talking about the principle of developing the material ya. Jadi dalam mendevelop atau mengembangkan sebuah materi ajar, sebelum kita mendevelop sebenarnya kita harus memilih dulu materi yang akan kita ajarkan atau buku apa yang akan kita pakai. That's the point of our topic today. Okay. Next, before we jump to the criteria or the principle, let's go first to the definition of selecting material. So as you can see here, selecting material involves matching the given materials against the context in which they are going to be used and the needs and interests of the learners and teachers who work within it to find the best possible fit between them. Yeah. The definition in bahasa. So what's the definition of selecting material is involves matching the given materials. Ya. Jadi matching atau mencocokkan materi yang akan diberikan dengan the konteks yang akan terjadi di dalam kelas. Yang maksudnya akan terjadi di dalam kelas di sini adalah kebutuhannya siswa, apakah materi itu sesuai dengan silabus, apakah sesuai dengan ketertarikan siswa, apakah sesuai dengan kondisi gurunya ya. Jadi selecting materials itu lebih kepada mengkondisikan materi yang ada di buku dengan situasi yang terjadi di dalam kelas. Ya, situasi yang terjadi dalam kelas ini baik needs-nya, kebutuhannya, baik interest-nya, untuk apa? To find the best possible fit to them. Ya, untuk mencari bagaimana baiknya yang terbaik untuk mereka, seperti itu. Ya, jadi selecting materials itu sebenarnya adalah memilih materi atau bahan ajar yang sesuai dengan keadaan, situasi, motivasi, interest, kemudian kebutuhan dari siswa itu sendiri untuk menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang lebih nyaman gitu. Okay, I hope you can understand from this definition. Let's go back to the next slide. Okay, so in the selecting materials, there are two stages. Yeah, so it's not according to me; it's according to book. To the book, you can also later find out, or maybe I uploaded the complete book. Yeah, the complete book from this one. So in selecting the material of the course book, there are two stages. The first stages, as you can read, the first stage would consist of assessing the content of the book in relation to its professed aim. Ya. Jadi step yang pertama atau tahap yang pertama adalah menilai isi dari buku apakah dia sesuai dengan its professed aim. Apakah dia sesuai dengan tujuannya yang dicantumkan di dalam buku itu. Ya, misalkan di dalam buku itu, misalkan kalau buku bahasa Inggris kelas 7, di dalam buku itu di awalnya dia bilang isi atau konten dari buku ini adalah menceritakan atau materinya tentang self introduction, report dan sebagainya. Pada saat dibuka bukunya materi itu tidak ada. Jadi itu nggak boleh dipakai ya. Jadi untuk yang pertama yang harus dilakukan dalam memilih materi ya, selecting material of the course book atau memilih course book itu sendiri ya. Yang pertama adalah melihat dulu apakah kontennya sesuai dengan tujuan yang ada dituliskan dalam buku itu. That's the first point. And the second point or the second stage would involve assessing the effectiveness of materials in terms of the specification, needs,
context of the intended learners, as well as how well they serve the teaching and learning process. Ya. Jadi penilaian yang kedua atau stage yang kedua adalah menilai ya keefektifan dari materi yang ada di dalam buku ini atau buku itu apakah sesuai dengan spesifikasinya. Spesifikasi yang dimaksudkan di sini adalah levelnya. Misalkan dia kelas 7 ya, misalkan dia kelas 7, apakah konten yang ada di dalam itu sesuai dengan silabus kelas 7 atau materi kelas 7. Kemudian apakah sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, kebutuhan siswa yang dimaksudkan di sini kan banyak. Kebutuhan misalkan yang siswa ini dia sudah tidak misalkan dia tidak terlalu butuh banyak bacaan atau tidak terlalu butuh banyak list vocabulary, karena biasanya juga di dalam buku itu di-provide beberapa list vocabulary dengan artinya mungkin untuk siswa yang agak pintar ya itu sudah tidak bisa digunakan yang buku seperti itu. Mungkin bukunya yang agak lebih tinggi lah isinya. Kemudian konteks of the intended learner. Konteks ini adalah situasi yang dimaksudkan. Apakah isi di dalam buku itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas itu? Ya, misalkan di dalam buku itu ada misalkan kalau listening ya, ada rekaman. Apakah di dalam kelas itu kita memungkinkan untuk memutar rekaman? Sedangkan misalkan kalau kita mengajar di daerah-daerah terpencil tidak ada listrik, mungkin itu tidak sesuai dengan itu gitu. Jadi di stage yang kedua ini adalah kita mengakses keefektifan materi yang disediakan, apakah sesuai dengan spesifikasi atau levelnya siswa itu, kemudian needs-nya, kemudian context of the intended learners. Basically, these stages assess three potential validity of the materials. They are psychological validity, pedagogical validity, and process and content validity. Jadi sebenarnya stage yang kedua ini lebih mengkhusus lagi, terbagi lagi, dia mengakses 3 potential validity dari sebuah materi. Yang pertama adalah psychological validity, kemudian yang kedua adalah pedagogik. Pedagogik itu adalah IQ ya, ilmunya ya, dari segi ilmunya. Yang pertama ini adalah psikologi. Ya, kemudian kedua adalah proses and content validity. Okay. Later we will discuss what we assess from 3 potential validities of the materials. Okay. Yes, we go to the next slide. Yes. The first validity or the first criteria is psychological validity. So the psychological validity basically divided into 5 criteria. Yeah. So as you can see, the first one is rational or learner needs, and the second was independence and autonomy. The third one is self-development. The fourth one is creativity, and the last one is cooperation. Okay, let's discuss one by one from the criteria of psychological validity. Yes, the first is rational ya. Dan jadi psychological validity itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah rational atau learner needs. Atau rational atau kebutuhan siswa. Apa yang di-assess di sini ya, kenapa di sini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Because basically later in your mid semester you will evaluate a material from the course book or a course book ya. So you need to find one chapter of the course book, English course book, and then you need to answer each criteria whether it's appear in the book or not ya. So yang pertama, learner needs, apa-apa saja kriteria yang harus ada di dalam buku ya, yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. Yang pertama, what are the aims and then the objectives of the material ya, apa tujuan dengan kegunaan manfaat dari materi itu untuk siswa ya, apakah bermanfaat atau tidak untuk dipelajari, atau apakah bermanfaat atau tidak untuk diketahui. And the second one, are the material appropriate and are they like to be effective in helping learner to acquire English? Apakah materinya sesuai dan efektif dalam menghelp atau membantu siswa dalam belajar bahasa Inggris ya. Kemudian yang ketiga adalah do they cater to the needs, wants,
interest, and purpose of the learner. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan siswa, keinginan siswa, ketertarikannya, dan tujuan mereka belajar bahasa Inggris, ya. So when we talking about the purpose, ya, ketika kita belajar tentang purpose, ya, purpose dalam belajar itu setiap level itu berbeda, ya. Misalkan kalau misalkan SMA dengan SMK otomatis berbeda purpose-nya. Untuk SMA dia mempelajari bahasa Inggris untuk umum, sedangkan untuk SMK dia mempelajari untuk dunia kerjanya nanti, karena biasanya SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja. Ya, jadi apakah materi yang ada di dalam buku itu sesuai dengan kebutuhannya siswa, ya, kebutuhan siswa di level itu yang mau diajar, keinginan siswa, kemudian interestnya atau ketertarikan siswa, dan tujuan siswa belajar bahasa Inggris itu sendiri, ya. So I guess it's quite clear when we talking about the learner needs, ya, kebutuhan siswa. And the second criteria you need to assess from the material of a course book is independence or autonomy. Ya, independence seperti bahasa Indonesianya adalah kemandirian, ya. Ini berhubungan dengan apakah materi yang disajikan atau latihan-latihan yang disajikan itu menumbuhkan rasa kemandirian dari siswa itu. Ya, kriterianya yang pertama adalah, is the learner a decision maker or just a receiver of information? Apakah di dalam kegiatan di dalam yang ada di dalam buku itu siswa hanya sebagai pendengar saja, misalkan gurunya bilang ini, ya siswa kerjakan seperti ini, atau dia juga punya role sendiri, seperti di dalamnya ada discussion, oh berarti mereka punya a decision maker role atau peran untuk sebagai decision maker, ya. And the second one is, do the materials encourage independent language learning? Apakah materi atau aktivitas-aktivitas yang ada di dalam buku itu meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar sendiri, ya. Misalkan maksudnya belajar sendiri di sini misalkan disediakan banyak remedial atau pengayaan di dalam, ada latihan di dalam yang bisa mereka kerjakan di rumah, ya. And then the third one, do the material encourage learner to guess, predict, discover, test risk, try out several alternative, ya. Apakah materi yang disediakan itu membuat siswa itu bisa memprediksikan atau menggambarkan, oh ini materi ini nanti hubungannya dengan cerita ini, atau misalkan materi ini hubungannya dengan yang pernah saya baca atau yang pernah saya nonton, seperti itu. Jadi ada pengembangan diri di dalam sini. Misalkan materinya di dalam buku itu kalau kita yang common sekali itu adalah teks naratif yang biasanya Cinderella. Itu kan bisa sekali dinonton oleh siswa di luar dari pelajaran itu, dan bisa sekali ada di dalam buku-buku cerita di lainnya. Itu mengembangkan self independent siswa untuk belajar dari cerita itu, ya. Jadi apakah materi yang disajikan di dalam itu bisa menghubungkan, ya, materi yang satu dengan apa yang terjadi di dalam real kehidupan siswa. Okay, next one is self-development and creativity. Ya, self-development hampir-hampir sama tadi dengan independence. Self-development itu pengembangan diri, kemudian creativity itu kreativitas, ya. So for the self-development, what we need to assess, the first one is, do the material or text engage the learner both cognitive and affectively? Apakah materi yang disajikan atau teks yang disajikan di dalam buku itu adalah melibatkan, ya, kognitif siswa atau pengetahuan siswa dengan afektifnya, ya, atau hanya salah satunya, ya. Karena as you know, in 2013 curriculum, effectively atau sikap juga itu dinilai bukan hanya kognitif atau pengetahuan saja, tetapi afektif itu dinilai juga. Apakah di dalam materi atau teks yang ada di dalam buku itu juga melibatkan, ya, afektifnya siswa, ya, dari kegiatan-kegiatan yang didesain misalkan, ya. And then the next one is, do the material credit learners
with a capacity for rational thought and problem solving. Apakah materi yang disediakan itu melibatkan pemikiran ya, melibatkan siswa dalam berpikir rasional dan memecahkan masalah. Ya, yang dimaksud di sini salah satu kegiatan yang memecahkan masalah dan berpikir rasional itu misalkan ada studi kasus di dalamnya, kemudian ada diskusi. Kira-kira apa dari masalah itu, apa kira-kira atau apa pendapatmu ya. Sepertinya kalau misalkan materinya kalau dalam bahasa Inggris tentang opinion ya, itu biasanya dia banyak masalah-masalah yang harus dipecahkan, tapi tidak semua buku menerapkan seperti itu ya. The next one is, do the materials allow for the development of creative and critical thinking skill? Apakah materi yang ada di dalam buku itu mengembangkan kreativitas dan pemikiran kritis, membuat siswa berpikir kritis ya. Itu tentang self development. And then for the creativity, do the material exploit the learner prior knowledge and experience and provide opportunity for further development? Ini sebenarnya berhubungan ya guys, if you see. So, apakah untuk kreativitas, apakah materi yang disediakan itu melibatkan prior knowledge atau pengetahuan siswa sebelumnya atau pengalamannya, dan provide opportunity, memberikan kesempatan untuk mengembangkan ke depannya, bagaimana pengembangannya. Oke, misalkan seperti ini. Materinya misalkan tentang naratif ya biasanya ya. Kalau misalkan naratif ini banyak sekali yang prior knowledge. Prior knowledge atau memang siswa sudah tahu ceritanya, misalkan ceritanya tentang Sangkuriang ya, misalkan legend Sangkuriang. Apakah materi itu ya melibatkan prior knowledge siswa atau pengetahuan sebelumnya siswa sebelum membaca itu, mereka Sangkuriang saya sudah tahu artinya, saya sudah tahu ceritanya bagaimana, kemudian dari cerita itu apakah siswa bisa mengembangkannya sendiri dari cerita itu, mungkin membuatnya role play atau membuat drama atau dan sebagainya. And then do the material provides additional challenging activity for highly motivated learners? Ya, apakah materi yang ada di dalam buku itu membuat siswa ya disediakan additional challenging activity, aktivitas yang lebih menantang ya untuk mengangkat motivasi siswa dalam belajar. Tapi kalau misalkan buku-buku yang dari penerbit-penerbit itu biasanya itu tidak sampai sebagus ini memotivasi siswa di dalam belajar, nggak sampai seperti itu. Okay, next one or the last one from the psychological validity is cooperation. Cooperation, kerjasama ya. So, do the material offers opportunity for corporate learning through pair and group work activity and information exchange? Apakah materi atau tas-tas yang tersedia di dalam buku itu ya melibatkan kerja kelompok kah, atau perseorangan kah, atau pair atau pasangan, dan melibatkan information exchange task. Misalkan information exchange task ini misalkan di dalam buku itu mengharuskan, misalkan ada worksheet yang mengharuskan siswa untuk bertanya antar satu siswa dengan siswa yang lain, misalkan tentang bahasannya tentang simple present ya. What is your activity every day? Dia harus bertanya ke semua siswa. Itu namanya information exchange ya. Saling memberikan informasi ya. And then the next one, are the students encouraged to learn from and help one another, and more importantly able to work in a less stressful atmosphere in the classroom? Ya, apakah di dalam buku itu ya encourage siswa untuk belajar menolong satu dengan yang lain, dan sehingga karena itu ada kenyamanan di dalamnya,
tas-tas yang ada di dalam buku itu membuat atmosfer di dalam kelas itu tidak stres ya, atau suasana di dalam kelas itu lebih bagus karena satu dengan yang lain itu membantu. And the last one is, do they encourage positive independence by giving each individual a specific role to play in an activity, allowing him to contribute actively to the group interaction. Ya, jadi corporation ini kerjasama apakah di dalam materi yang ada di dalam buku itu melibatkan siswa, allow siswa ya untuk memberikan kontribusi di dalam, mungkin di dalam group discussion atau mungkin di dalam role play, atau role play ini seperti ini ya, praktek dialog, drama, apakah itu ada disediakan tas seperti itu. Okay, next one. It's the last for the psychological validity, and the next assessment or criteria is pedagogical validity atau pengetahuan ya, validity tentang atau kevalidasi tentang pengetahuan ya, validasi buku itu tentang pengetahuan. There are 3 criteria. The first one is guidance, the second one is choice, and the last one is reflection or exploration or innovation. Let's see one by one. So for the guidance, is there enough guidance or too much of it? Ya, apakah di dalam buku itu, ya guidance itu petunjuk ya guys. Apakah di dalam buku itu disediakan banyak petunjuk dari pengerjaan activity itu? Ya, misalkan ada beberapa tas atau ada beberapa materi, apakah itu disediakan petunjuk di dalamnya atau terlalu banyak? Atau terlalu banyak petunjuk di dalamnya ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak petunjuk itu nggak bagus juga ya. Jadi apakah di dalam buku itu banyak petunjuk-petunjuk pengerjaan tasnya, kemudian malahan kalau di buku 2013 itu ada buku gurunya loh ya. Jadi kalau ada buku gurunya itu lebih bagus karena setiap materi itu untuk gurunya sudah ada petunjuk untuk gurunya untuk bagaimana cara mengajarkan materi itu. And then are the TypeScript answer key, vocabulary list or structural financial inventors and lesson summary provide on the teacher's book. Ya, apakah ada TypeScript, karena kalau listening itu harus ada skripnya guys ya, harus difahami itu. Kalau listening, ada soal listening harus ada skripnya. Karena kenapa? Kalau misalkan tidak ada tape atau tidak ada tape recorder, kita bisa membaca sendiri kemudian siswa mengisinya. Jadi apakah skrip dengan disediakan skrip, disediakan answer key ya, disediakan vocabulary list, kemudian disediakan structure formula-formula structure itu, dan summary, glosarium biasanya di situ, summary di buku itu, apakah itu tersedia atau tidak? Karena biasanya kebanyakan buku tidak seperti itu, tidak ada answer key-nya ya. Biasanya kalau dia terpisah dengan buku siswa, dia ada di teacher's book, dia ada di buku guru gitu. Next one is choice. Ya, choice atau pilihan. Are the teachers encouraged to present the lesson in the different ways? Ya, apakah materi yang disediakan itu membuat gurunya bisa mempresentasikan atau bisa menyajikan materinya itu dengan cara yang berbeda? Ya, atau harus seperti itu. Misalkan di dalam materi itu, materi yang disampaikan yang ada di dalam buku itu terlalu monoton ya, dan memang harus diajarkan seperti itu, maka itu sebenarnya tidak bagus ya. Jadi apakah bisa dijelaskan di different ways ya atau tidak? And then do the material over the teacher's scope for adaptation and localization. Apakah materi yang ada di dalam itu bisa membuat gurunya itu bisa mengadaptasi, bisa diadaptasi saja materinya dan disesuaikan, dan localization itu setelah diadaptasi disesuaikan dengan situasi yang ada di dalam kelas itu ya. Misalkan saya kasih contoh, misalkan di dalam teks itu dia berbicara tentang Sangkuriang. As you can see, Sangkuriang itu adalah cerita dari Pulau Jawa, sedangkan kita mengajarnya di Pulau Papua. Jadi apakah materi yang ada di dalam itu kaya atau
membuat guru itu bisa memodifikasi itu. Oh, mungkin saya mau ambil legend dari cerita mungkin dari Raja Ampat, atau mungkin saya mau ambil legenda dari cerita suku Moi atau suku Maibrat, seperti itu. Next one is, do they encourage the teacher to add, delete, change, and improvise? Apakah materi yang ada di dalam itu mengencourage gurunya untuk menambah, ya, atau malah kan malah menghapus atau tidak memakai materi itu, atau malah merubah atau mengimprovisasi, ya. Jadi kalau kita mengajar menggunakan textbook, satu hal yang perlu kalian ketahui adalah jangan monoton berpatokan sama buku. Kalian bisa menambah materinya, bisa juga merubah materi yang ada di dalam itu, ya. Maksudnya activity yang saya maksudkan di sini, ya guys, ya. Penjelasan materi yang ada dalam buku juga bisa ditambahkan. Kemudian apakah bisa merubah, atau kalian juga bisa menghapus atau mengimprovisasi, ya. Itu sebenarnya kalau kita mengajar menggunakan textbook itu nggak perlu harus strict, harus sesuai dengan apa yang dalam isi dalam buku itu, ya, karena itu hanya sebagai roadmap, ya. Next one is reflection, exploration, and innovation. Ya, apakah yang beberapa kriteria ini apakah ini mengencourage materi dalam buku itu mengencourage siswa gurunya lebih kreatif, ya, lebih imajinatif dan lebih mengeksplor materi yang ada di dalam itu. Kemudian apakah materi dalam itu foster the teacher receptivity to innovation and experiment, mendorong guru untuk melakukan inovasi dan percobaan, ya. Kalau dilihat dari penjelasannya, untuk pedagogical validity ini dia lebih kepada guru, guys, ya. Dia lebih kepada guru kalau pedagogical validity ini. Kenapa? Karena dia lebih banyak berbicara tentang peluang guru dalam mengembangkan materi itu. Kalau yang sebelumnya itu memang dia terfokus kepada siswa, ya. Next, ya, ini yang agak banyak, ya, process and content validity. Actually guys, for the some criteria that I have explained before, itu tidak komplit, ya, itu tidak semuanya, karena semua kriterianya itu sebenarnya banyak sekali. Kalian bisa baca sendiri nanti di buku yang saya akan upload, dan itu akan menjadi tugas UTS kalian nanti, karena kalian nanti kalau UTS itu mencari sebuah chapter dalam buku, kemudian memberikan assessment, ya, dari 3 assessment ini, apakah ada atau tidak dari setiap pertanyaan itu. Okay, the next one, we continue for the last validity. It's talking about and process and validity. Yeah, for the process and content validity, there are 14 criteria. Yeah, there are 14 criteria. The first one is methodology, content, appropriacy, accessibility, authenticity, cultural sensitivity, layout or graphics, linkage, selection or grading, sufficiency, balance, stimulus or practice, flexibility, educational validity, ya. Jadi untuk proses dengan konten, ya, proses dengan isi, validitas proses dengan isi ini ada 14 kriteria. Later you can see one by one what's each criteria. Okay, the first is methodology. So for the methodology criteria, the question is, does the course book reflect the insight and the findings from the current theory and research on a second language acquisition? Apakah course book itu, ya, misalkan kalau misalkan buku ajar nggak terlalu banyak sih teorinya, ya. Kalau buku ajar di SMP dengan SMA berbeda kalau misalkan di perkuliahan. Ini yang dimaksud dengan metodologi ini adalah apakah buku itu berasal dari beberapa teori, ya, dengan peneliti, ya. Jadi apakah itu kaya akan teori, karena lebih banyak teori dari sebuah buku itu lebih bagus karena dia tidak berpatokan sama satu pendapat saja. Yeah, and the next one is, do the learner need to know what the sentence or text means or simply to manipulate forms? Apakah
sentence atau teks yang ada di dalam buku itu simple untuk difahami, ya, dan simple untuk dimanipulasi. Manipulasi itu adalah bukan manipulasi di ini, tapi misalkan diceritakan ulang atau misalkan dituliskan ulang. Apakah teks atau kata-kata atau sentence yang ada di dalam buku itu mudah untuk difahami, ya. Karena kebanyakan kalau misalkan buku itu ada yang tinggi vocabulary-nya, ada yang kita baru tahu ini vocabulary-nya sebenarnya apa, ya gitu. Jadi tidak semua buku, jadi beda penerbit itu guys, beda ini ya, beda teks-teks yang ada dalam buku. Sama dengan penjelasan materinya, beda juga penjelasan materinya. Next one is content. Content atau isi are the topic or text current and cognitively challenging and foster a positively personality. Ya, apakah topik atau teks yang ada di dalam buku itu foster a positive personality, mendorong untuk membentuk sebuah karakter positif atau personality atau individu yang lebih positif, ya. And then are the material contextualized? Apakah materinya kontekstual? And then are the grammatical explanation educate? Apakah grammatical explanationnya itu clear atau jelas? Kemudian do the material use complex meta language? Apakah materinya itu menggunakan bahasa yang kompleks meta language itu banyak apa ya? Bahasa baku, ya, baku sekali gitu. Apakah materi yang disajikan menggunakan bahasa yang kompleks begitu, bahasa yang kompleks. Next is appropriacy and authenticity. For the appropriacy itu adalah appropriate, tepat atau kesesuaian, ya. Kemudian authenticity itu adalah keaslian, ya. Is the level and then the intended audience clearly spelled out. Apakah materi yang ada di dalam buku itu sesuai dengan levelnya dan sesuai dengan level yang siswa yang akan diajarkan, yaitu saja. Apakah bukunya sesuai dengan level dan keadaan siswa yang mau diajar? Itu bahasa simpelnya. And then is it pitches at the right level of maturity and language and at the right conceptual level? Apakah ini menyesuaikan, kalau misalkan levelnya sesuai, apakah sesuai dengan kedewasaan siswa, ya. Kedewasaan siswa di sini maksudnya apakah isi atau konten dari buku itu sesuai dengan umurnya siswa. Misalkan kalau di kelas 7 mungkin teksnya tidak boleh terlalu berbau tentang percintaan, ya, atau tidak boleh terlalu berbau tentang kekerasan, ya. Jadi bisa mungkin yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, misalkan playing game atau salah satu game atau apa begitu, atau misalkan mendeskripsikan ibunya atau family-nya, itu sesuai dengan levelnya siswa. Tapi kalau misalkan dia membahas tentang yang seperti yang tadi, walaupun sebenarnya jenis teksnya sama, tapi dia tidak menyesuaikan dengan levelnya siswa, ya. Jadi bacaan yang ada di dalam buku itu harus sesuai dengan level kedewasaan siswa atau level umurnya siswa. Apakah itu sesuai atau tidak? And then is the material interesting, varied, and topical enough to hold the attention of learner? Apakah materinya itu menarik, kemudian bervariasi, dan topiknya bagus, ya, untuk menghold attention siswa, perhatian siswa, untuk tetap bahasa Indonesianya menghold itu memegang, ya, attention, ya, siswa, perhatian siswa. And then the next one is authenticity, ya. Authenticity is talking about keaslian, ya. Is the content realistic, reflecting topics and event text from the real situation? Apakah
teks atau konten yang ada di dalam buku itu berasal dari real world situation, bukan mengada-ada ya, kecuali mungkin kalau misalkan legenda dengan teks naratif ya itu nggak mungkin dari real world situation. Cuma mungkin kalau teksnya tentang deskriptif, mendeskripsikan tentang animals, sedangkan itu tidak sesuai dengan keadaan animals yang sesungguhnya itu nggak autentik, itu nggak asli ya. Next, do the activities relate to pupils' interest and real life tasks? Apakah aktivitas yang disediakan di dalam buku itu berhubungan dengan ketertarikan siswa dengan bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari siswa? Ya, misalkan di dalam buku itu siswa disuruh untuk membuat text procedure. Text procedure misalkan cara membuat teh atau cara membuat kopi itu kan sesuai dengan real wordnya siswa, kehidupan sehari-harinya siswa. Tapi kalau misalkan di teksnya itu prosedur misalkan cara membuat patung, sedangkan dalam kelas itu tidak ada siswa yang bisa membuat patung, itu nggak bisa digunakan, itu mungkin bisa dihapus materinya atau dicarikan teks yang lain. Next, do the text generate real life communication process? Apakah teksnya itu melibatkan real life communication ya, misalkan kalau di dalam dialog, apakah yang di dalam dialog itu, yang dialog yang disediakan itu memang pernah terjadi di dalam kehidupan siswa atau tidak ya, yang sesuai dengan kehidupan siswa ya. Next one is cultural sensitivity and layout or graphics. For the cultural sensitivity is talking about culture ya. Jadi apakah buku itu ada fokus terhadap satu culture ya? What aspect of culture are in focus? And then does the book show parallels and contrast between the learner culture and others? Apakah di dalam buku itu kaya akan budaya? Salah satu contohnya misalkan kalau tadi saya bilang ada teks tentang legenda tentang Sangkuriang, kemudian ada teks dari legenda yang dari Pulau Sumatera, ada yang Pulau Kalimantan, ada yang dari Pulau Sulawesi, ada yang Pulau Papua misalkan. Itu lebih bagus karena kaya akan, dan ada perbedaan ini, ada perbedaan budaya di dalamnya. And then does the course book ensure stereotype, inaccurate, condescending, or offensive image of gender, race, social class, or nationality? Apakah di dalam buku itu ya tidak mencantumkan atau tidak menghina sebuah gender, menghina terdapat sebuah gambar ya yang misalkan menyinggung sebuah agama atau menyinggung gender atau menyinggung sebuah kelas sosial atau bahkan sebuah negara ya. Jadi di dalam gambar atau isi yang ada di dalam buku itu tidak boleh menyinggung culture ya, menyinggung ras, menyinggung agama, menyinggung negara, itu nggak boleh. Next, layout or graphic ya. Layout ini berbicara tentang covernya bukunya ya, penampakan dari buku itu sendiri, bukan dari kontennya lagi ya. Kalau layout dengan grafik, apakah is there a clarity of design and layout? Apakah jelas ya, misalkan jelas desainnya misalkan setiap bab itu ada warna begini, kemudian bab kalimat selanjutnya itu nggak berwarna misalkan. Jadi jelas itu desain dengan layoutnya. Atau misalkan ada bukunya buram begitu, buram dan tidak bisa terbaca, itu nggak bisa ya. The next, is there an optimum density and mix of text and graphical material on each page, or is the impression one of clutter? Ya, di sini yang kedua ini adalah apakah ada beberapa graphical ya. Jadi misalkan apakah di dalam buku itu kaya akan tabel, kaya akan chart, kemudian setelah chart ada picture, kemudian setelah ada picture, intinya graphical material ya. Jadi dalam sebuah chapter itu, misalkan kita berbicara tentang satu chapter, itu banyak tidak tabel-tabel, grafik, gambar-gambar, itu kaya nggak akan itu. Itu lebih bagus kalau seperti itu. Bukan cuma tulisan saja, tidak ada gambar, tidak ada tidak ada tabel, tidak ada grafik, tidak ada ilustrasi misalkan, itu nggak bagus. Next one is, are the artwork and typeface functional, colorful, or appealing? Ya,
apakah warna-warna yang misalkan warna dan gambar-gambar itu berguna dan apakah mereka itu colorful atau cuma hitam putih saja. Ya itu nggak bagus kalau cuma hitam putih. Dan appealing itu seperti yang saya bilang tadi, apakah kabur atau enggak gitu, bisa dibacakan atau tidak, atau bisa dilihat atau tidak dengan jelas ya. Next one is accessibility and then linkage. Untuk accessibility itu dia berbicara tentang is the material clearly organized and then easy to access. Apakah materi yang disajikan itu ya bagus penyajiannya, jadi strukturnya itu bagus. Misalkan dia membahas tentang simple present, yang pertama dulu dia bahas tentang functionnya, kemudian yang kedua tentang positif, struktur kalimat positifnya, contohnya, kemudian intinya bisa lebih, kalau misalkan dibaca materinya itu lebih mudah dipahami ya. Jadi karena ada buku juga yang memusingkan, sudah menjelaskan ini, dijelaskan ini lagi, dan itu tidak ada kaitannya dengan satu dengan yang lain. Itu tentang accessibility. Just make it short, later you can read also. And then linkage ya. Linkage are the unit and exercises well linked in terms of time, situation, patterns of skill development or grammatical lexical progression. Apakah setiap unit atau setiap bab dan exercise itu berhubungan baik dalam materi, topik, situasi, atau dan skillnya juga. Misalkan kalau di dalam setiap chapter itu harus memiliki 4 skill itu ya. Jadi harus ada listeningnya, reading, writing dengan speakingnya, dan addition harus ada vocabulary-nya juga dengan grammar. Apakah itu terlink atau terhubung satu sama lain ya. And then does the textbook cohere both internally and externally? Apakah buku itu misalkan kalau yang pertama, misalkan ada edisi pertama, apakah buku itu link dari edisi pertama dengan edisi kedua gitu. Next one is selection or grading and then sufficiency. For the selection and grading, is the linguistic inventory presented appropriate for the student's purpose or bearing in mind their first language background? Ya, ini selection and grading ini dia berbicara tentang penilaian. Apakah aktiviti-aktiviti yang ada di dalam buku itu atau tas-tas yang ada di dalam buku itu sesuai tidak dengan penilaian, dengan format penilaian yang akan kita gunakan gitu. Itu penjelasan simpelnya yang selection dengan grading, karena grading itu berbicara tentang penilaian. And then sufficiency is the book complete enough to stand on its own, or must the teacher produce a lot of ancillary bridging material to make it workable? Untuk sufficiency, apakah materi itu atau buku yang ada, materi dan aktivitas yang ada dalam buku itu cukup untuk bahan mengajar gurunya, atau gurunya harus cari dari buku-buku lain atau cari lagi materi dari internet, dari YouTube seperti itu, atau bukunya komplit atau tidak. Intinya seperti itu. Next, balance, integration and then challenge. Ini balance adalah seimbang. Jadi maksudnya apakah aktiviti-aktiviti yang ada di dalam buku itu seimbang antara reseptif dengan produktif skillnya. Misalkan saya bilang tadi, kalau misalkan reseptif skill itu adalah ada skill listeningnya, ya reseptif skill itu adalah listening dengan reading, sedangkan produktif skill itu adalah speaking dengan writing. Apakah keempat skill itu seimbang di dalam aktivitinya atau tidak? Next one is stimulus, practice, and then revision. Untuk stimulus, practice, and revision, dari dari judulnya kita bisa sudah tahu bahwa apakah di dalam buku itu menyiapkan beberapa extensive practice. Extensive practice itu adalah latihan berlanjut, misalkan menyediakan remedial, ada remedial di dalam, atau ada pengayaan, exercise tentang pengayaan, itu lebih bagus. Next one is a flexibility. Flexibility itu artinya flexible ya. Do the material allow for flexible use of
tasks, tasks, activities, permitting them to be exploited or modified as they require of a local circumstance, or is it too rigid in format, structure, and approach? Ya, apakah materi yang ada dalam buku itu bisa atau fleksibel untuk dimodifikasi atau dieksplor oleh gurunya, kemudian disesuaikan dengan circumstance-nya, dengan situasi atau kondisi yang ada di dalam kelas itu. Next one is educational validity. Apakah di dalam buku itu sesuai dengan educational concern, apakah buku itu sesuai dengan, misalkan dia buku bahasa Inggris, apakah memang kontennya sesuai dengan silabus bahasa Inggris, sesuai dengan, dan isinya semuanya bahasa Inggris gitu ya. Educational validity itu dia lebih kepada payung ilmunya. Alright, I guess that's all, guys. I'm so sorry if my explanation is too long, but hopefully there is something that you can get from here. So next week we will be in the mid semester ya. Jadi next week itu akan ada tugas mid semester yang otomatis berhubungan dengan ini. Okay, that's all. Thank you very much and see you again next week.